Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'al 'ilmana khalisan liwajhikal karim waftah 'alaina bi fatikal mubin. Amin. Al-wahdatur rabi'atu, materi yang keempat, al-hayatul yaumiyatu, kehidupan sehari-hari. Al-hiwaru, daral hiwaru baina Abdurrahman wa Utsman. Nah, jadi di sini berlangsung dialog antara Abdurrahman dan Utsman. Mata tastayqizu? Mata tastayqizu? Astayqizu 'indal fajri. Astayqizu 'indal fajri. Abdurrahman, aina tusalli al-fajr? Utsman, usalli al-fajr fil masjidi. Usalli al-fajr fil masjidi. Abdurrahman, hal tanamu ba'da sholati? Hal tanamu ba'da sholati? La, la anamu ba'da sholati. Madza taf'alu ba'da sholati? Madza taf'alu ba'da sholati? Aqra'ul Qur'ana. Aqra'ul Qur'ana. Wa mata tadhhabu ilal jami'ati? Wa mata tadhhabu ilal jami'ati? Adhhabu qabla sholatiz zuhri. Adhhabu qabla sholatiz zuhri. Abdurrahman, hal tadhhabu bis sayyarati? Hal tadhhabu bis sayyarati? La azhabu bil hafilati. La azhabu bil hafilati. Sekarang kita bahas maknanya. Mata ini termasuk isim yang digunakan untuk bertanya, ya, atau disilakan dengan alamatul istifham, ya, kapan. Tastayqizu ini merupakan fi'il, kata kerja, ya, fi'il mudhari' ya namanya. Kapan kamu bangun? Ya, dijawab oleh Utsman, astayqizu, saya bangun. Ya, jadi kalau bertanya itu menggunakan ta di sini. Ya, tastayqizu anta. Tapi kalau saya yang menjawab saya, astayqizu. Ya, dirubah menjadi hamzah sini. Astayqizu 'indal fajri. Saya bangun ketika waktu subuh fajar. Aina tusalli al-fajr? Aina merupakan alamatul istifham juga. Ya, isim yang digunakan untuk bertanya, menanyakan tempat. Di mana kamu sholat subuh? Ya, dijawab oleh Utsman, usolli. Ya. Karena menunjukkan ana, saya, dia menggunakan hamzah di sini. Usolli al-fajr fil masjidi. Saya sholat subuh di masjid. Hal tanamu ba'da sholati? Hal ini juga merupakan alamatul istifham, ya, yang digunakan untuk bertanya, apakah, ya, apakah kamu tanamu? Di sini tanamu, kamu tidur setelah sholat. La, ya, ini menafikan, ya, menidakkan tidak. La anamu ba'da sholati. Saya tidak tidur setelah sholat. Madza taf'alu ba'da sholati? Madza ini juga merupakan isim yang digunakan untuk bertanya, alamatul istifham. Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Aqra'ul Qur'ana, ya, karena menyatakan saya di sini ini jadi dirubah menjadi hamzah. Saya membaca Al-Qur'an. Wa mata tadhhabu ilal jami'ati? Coba lihat di sini nih. Mata tadi untuk menanyakan waktu, ya, dan kapan, ya. Tadhhabu, kamu berangkat, ilal jami'ati. Jami'ah, ya, artinya kampus, ya. Azhabu qabla sholatiz zuhri. Ya, ini menyatakan saya, berarti bukan hamzah. Saya pergi sebelum sholat zuhur. Hal tadhhabu bis sayyarati? Apakah kamu berangkat dengan menggunakan sayyarah, mobil? Ya, dijawab oleh Utsman, la azhabu bil hafilah. La ini untuk menafikan, menidakkan. Tidak, saya berangkat dengan hafilah, bus. Di sini ini ada hiwar yang kedua. Darul hiwar baina Aisyah wa Fatimah. Ya, Aisyah Fatimah berarti sama perempuan. Nah, apa perbedaannya? Mata tastayqizina?
astayqizu 'indal fajr. Aina tusallina al-fajr? Usalli al-fajr fil masjidi. Hal tanamina ba'da sholati? La, la anamu ba'da sholati. Madza taf'alina ba'da sholati? Aqra'ul Qur'ana. Wa mata tazhabina ilal jami'ati? Azhabu qabla sholati zuhr. Hal tazhabina bis sayyarati? La, azhabu bil hafilati. Coba lihat perbedaannya. Kalau menyatakan saya, itu dia sama-sama. Walaupun yang menyatakan itu, yang berbicara itu laki-laki atau perempuan, tetap menggunakan hamzah, astayqizu, usolli. Perbedaannya yaitu, ketika yang ditanya itu perempuan, ya, jadi mukhatabah itu ditambah dengan ya dan nun. Mata tastayqizina. Kalau laki-laki tadi, mata tastayqizu. Ya, kalau yang ditanyakan itu, yang diajak bicara itu perempuan, ditambah dengan iya dan nun. Kita lanjut, tusallina. Tambah juga iya dan nun. Tanamina juga. Ya. Taf'alina. Asalnya taf'alu menjadi taf'alina. Tazhabina. Asalnya tazhabu menjadi tazhabina. Ditambah dengan iya dan nun. Ya, begitu juga tazhabina. Oke. Mufradatnya udah langsung kita bahas tadi. Kita lanjut ke kaidahnya, kaidah tata bahasanya. Ini merupakan lanjutan dari kaidah yang sebelumnya kita bahas tentang pembagian fi'il kata kerja. Sebelumnya kita udah belajar fi'il amar, fi'il madi, ya. Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang telah berlalu. Sekarang kita membahas tentang fi'il mudhari'. Kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung. Apa yang dimaksud dengan fi'il mudhari' itu? Kata kerja yang menunjukkan terjadinya sesuatu, ya, suatu pekerjaan pada saat orang itu berbicara. Seperti usolli, saya sedang sholat. Atau yang akan datang, atau menunjukkan perbuatan yang akan datang. Ya, biasanya ditambah dengan sin dan saufa. Sin untuk perbuatan yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Berarti sa'azhabu, saya akan berangkat. Ya, azhabu fi'il mudhari' ditambah dengan sin. Sa'azhabu, saya akan berangkat. Berarti dalam waktu dekat dia akan berangkat. Kalau dia menggunakan saufa azhabu, berarti dia akan berangkat tapi ada jarak waktunya. Bisa jadi 1 jam atau 2 jam berikutnya. Oke? Tetap menggunakan azhabu fi'il mudhari'. Atau menunjukkan pekerjaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Usolli, saya sedang sholat. Ya. Sholat itu dilakukan berulang-ulang ya. Jadi tetap menggunakan fi'il mudhari'. Atau atawadda'u, saya berwudu. Ya. Inda kulli sholatin, setiap sholat, setiap mau melaksanakan sholat. Ya. Jadi fi'il mudhari' ini digunakan untuk perbuatan yang dilakukan saat orang itu berbicara, atau menunjukkan perbuatan yang akan datang, atau menunjukkan perbuatan yang sering dilakukan berulang-ulang. Bagaimana penggunaan fi'il mudhari' itu berdasarkan domir atau kata ganti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Yang pertama, domir mutakallim, ya, kata ganti yang menunjukkan orang yang berbicara. Yang pertama, ana, saya. Itu astayqizu. Coba lihat di sini ada tandanya, tanda hamzah merah ya. Astayqizu, saya sedang bangun, ya. Atau usolli, saya sedang sholat. Terus nahnu, kami. Nastayqizu, kami bangun. Di sini ada hamzahnya dirubah menjadi nun. Begitu juga kami sholat, ditambah dengan nun, nusolli. Kami pergi, nazhabu. Dhamirul mukhatab yaitu orang kedua atau yang diajak bicara laki-laki. Itu kata gantinya ada 3. Anta, kamu 1 orang laki-laki. Antuma, kamu 2 orang laki-laki. Dan antum, kalian laki-laki. Banyak ya. Sini coba lihat perubahannya. Ketika anta itu menggunakan ta, tastayqizu. Ya.
ketika yang kata kerjanya menunjukkan untuk dua orang, kamu, dua orang laki-laki bangun, itu awalnya tambah dengan ta, kemudian ditambah dengan alif dan nun. Ya. Ketika menunjukkan kata kerjanya menunjukkan untuk banyak, ya, kalian bangun, ya, ini awalnya ditambah dengan ta dan waw dan nun. Tastaykizuna. Selanjutnya dhamirul mukhatabah. Orang kedua yang merupakan perempuan, itu ada 3 kata gantinya. Anti, kamu, satu orang laki-laki, satu orang perempuan, antuma, kamu, 2 orang perempuan, dan antuna, kalian perempuan. Bagaimana perubahannya? Awalnya tetap ta semuanya. Jadi orang kedua itu tetap awalnya ta. Ya. Kalau laki juga ta awalnya, perempuan juga ta. Nah, cuman bedanya, ya, kalau anti, kamu perempuan itu ditambah dengan ya dan nun. Tastaykizina. Kalau kamu perempuan sedang sholat, tusallina. Ya. Atau kamu perempuan sedang pergi, tazhabina, ditambah dengan ya dan nun. Kalau 2 orang sama, ya, tastaykizani untuk 2 laki-laki, tastaykizani untuk 2 perempuan. Nah, cuman yang bedanya di sini nih, kalau kalian perempuan itu ditambah dengan nun niswah. Tastaykizuna. Oh, kalian laki-laki, tastaykizuna, waw dan nun. Selanjutnya, dhamirul ghaib dan ghaibah. Orang ketiga yang dibicarakan, ya. Kalau ghaib yang dibicarakan itu orang ketiga itu laki-laki. Huwa, dia satu orang laki-laki, huma. Dia 2 orang laki, hum. Mereka laki-laki. Coba lihat perubahannya. Kalau orang ketiga laki-laki itu diawali, kata kerjanya diawali dengan ya semuanya. Yang bedanya, ya, untuk satu orang tetap yastayqizu, 2 orang ditambah alif dan nun, dan untuk banyak ditambah waw dan nun. Jadi kalau mereka sedang bangun, yastayqizuna. Mereka sedang sholat, yusalluna. Mereka sedang pergi, yazhabuna, ditambah dengan waw dan nun. Ya. Nah, ketika orang ketiganya merupakan perempuan, hiya, dia satu orang perempuan, huma, dia 2 orang perempuan, hunna, dia 3 orang perempuan. Ya. Kata kerjanya dimulai dengan ta. Ta ini ya. Kalau satu orang mulai ta, 2 orang dimulai dengan ta. Tastaykizu, tastaykizani untuk 2 orang. Berbeda dengan hunna, ya, mereka perempuan itu menggunakan ya. Ya, dan ditambah dengan nun niswah nih, yastaykizuna. Oke? Demikianlah perubahannya fi'il mudhari' kata kerja yang menunjukkan pekerjaan yang sedang berlangsung berdasarkan dhamir atau kata ganti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup penjelasan hari ini dengan bacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.